Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan bahwa Allah tidak henti-hentinya memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian. Allah yang telah menggerakkan hati kita sehingga Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju majelis ilmu dan majelis zikir lewat Kini Nasional ini. Mudah-mudahan segala keutamaan yang ada di dalamnya diberikan kepada kita sekalian. Juga kepada jamaah yang secara fisik tidak hadir di tempat ini tapi mengikuti kegiatan streaming, lewat streaming, mudah-mudahan segala keutamaan diberikan kepada kita sekalian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa menyelenggarakan Kini Nasional. Di bulan dilahirkannya Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat, bukan untuk keluarganya saja, bukan untuk bangsa Arab saja, tetapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali pembawa rahmat, kasih sayang Allah bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh makhluk. Alamin jamak dari alam, makhluk, seluruh makhluk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mau dicintai oleh Allah? Sudah tahu jalannya? Sudah tahu belum jalannya? Kuncinya satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ila akhir ayat. Katakan wahai Nabi, kepada siapa? Kepada orang yang beriman. In kuntum tuhibbunallah. Apabila kalian, hei orang-orang yang beriman, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Ini ayat ini terang benderang. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hadir 15 abad yang lalu, ikutilah aku. Maka Nabi adalah sebagai figur sentral, figur utama yang harus diikuti. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apapun yang didatangkan oleh Rasul, ikuti. Apa yang dilarang, jauhi. Jelas. Jadi kecintaan kepada Nabi dan kecintaan kepada Allah tidak ngambang, tidak abu-abu, ada wadahnya. Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal cinta atau ngaku cinta. Ada wadahnya yang jelas. Ada kaidahnya yang jelas. Ikutilah aku. Cinta itu kan luar biasa. Cinta di dalam hati. Maka cinta yang sesungguhnya yang membuat Allah cinta kepada kita, wadahnya fattabi'uni, ikutilah aku. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, fattabi'uni, ikutilah aku, adalah para pewarisnya. Al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ulama yang mana? Ulama Rabbani. Tasawuf mengistilahkan para mursyid, waliyan mursyida. Jadi supaya Allah cinta kepada kita setelah Nabi wafat, ikutilah para ulama, ikutilah para mursyid yang ada pada zamannya. Maka Allah akan mencintai kita. Jadi kaidahnya jelas, aturannya jelas. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, para mursyid terdahulu mengusung tema besar tentang pentingnya mencari wali mursyid. Dalam kitab Al-Fuyudat Al-Mawahib Al-Makiyah, Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu an menuliskan, inna min a'zamil umur wa akbariha lada salafil ummah wa khalafiha ittikhadul murabbi. Di antara urusan terbesar dan teragung dalam urusan agama adalah mencari dan menjadikan seorang mursyid atau murabbi dalam hidup. Ya. Jadi urusan terbesar dalam agama kita menurut siapa? Ulama salaf, ulama terdahulu, dan kholaf, ulama yang kemudian. Urusan terbesar dalam agama kita adalah ittikhadul murabbi, untuk menjadikan seorang mursyid, mencari seorang murabbi yang menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalannya bukan dicari sendiri. Nabi yang mewariskannya. Tinggal mencarinya, mendapatkannya, kemudian gigit dengan gigi geraham. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, peganglah dengan dua tanganmu kalau engkau sudah menemukan wali yang mursyid. Nah, jadi urusan terbesar dalam agama kita menurut para ulama terdahulu salaf dan ulama kholaf, ulama kemudian, adalah ittikhadul murabbi, mencari seorang murabbi, mencari seorang mursyid. Karena mursyid adalah sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga kecintaan kita kepada Nabi menjadi terarah, menjadi jelas dengan mengikuti sosok para ulama, dengan mengikuti sosok para mursyid yang ada pada zamannya, yang sejaman dengan kita. Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbang dalam kitab Sayrus Salikin, beliau mengatakan, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak punya mursyid, maka setanlah yang jadi mursyidnya. Setanlah yang menjadi syekh mursyidnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita tidak menemukan mursyid, ibadah tidak terbimbing oleh mursyid,
Syekh Abu Yazid Al-Bustami sebagai Sadatus Sufiyah, imamnya para sufi, ulama sufi. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tidak punya syekh mursyid, maka setanlah sebagai syekhnya yang menyesatkannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan lebih dari 40 hari tidak duduk di majelis ilmu dan majelis dzikir seorang mursyid. Sebab ada kisah di zaman Bani Israel di mana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan 40 hari untuk bertahanus menyendiri di Gunung Turisin. Maka Bani Israel yang sudah iman kepada Allah dan Rasulnya ditinggalkan 40 hari oleh Rasulnya Musa alaihissalam. Wa id wa'adna Musa arba'ina thumma takhadtumul ijla min ba'dih wa antum zalimun. 40 hari ditinggalkan. Bagaimana kondisi Bani Israel? Kembali menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Zolim kembali. Nah, maka para murid jangan lebih dari 40 hari tidak berjumpa dengan wali mursyid, tidak duduk di majelis ilmu dan majelis dzikirnya. 1,5 tahun ya, COVID-19 membuat jamaah-jamaah yang jauh tidak hadir secara fisik di sini. Masih terbela adanya streaming lewat YouTube atau Facebook. Alhamdulillah. Tapi nggak cukup. Maka alhamdulillah lewat Kini Nasional ini di bulan Rabiul Awal ini bisa berkumpul di sini. Alhamdulillah. Sebab majelis ilmu dan majelis dzikir wali mursyid, disitulah turun rahmat-rahmat Allah. La yaqudu qaumun yazkurunallaha azza wa jal illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Tidaklah duduk-duduk satu kaum kita ini berzikir kepada Allah, hatinya hidup, mengagungkan Allah, basah lisannya, kecuali para malaikat mengerumuninya. Ada malaikat khusus namanya Sayyarah, ditugaskan dari langit jalan-jalan ke bumi, cari majelis dzikir, duduk di situ. Malaikat apa namanya? Sayyarah. Kelihatan nggak malaikatnya? Nggak kelihatan. Diimani, diyakini. Kalau yakin akan merasakan hadirnya mereka. Bukan dilihat oleh mata yang ini, mata kepala. Tapi dengan ainul basirah, mata hati. Kita sebagai manusia bukan hanya makhluk jasmani, tapi kita juga makhluk ruhani. Ruhani kita bisa berinteraksi dengan ruhani lagi. Ruhani kita kalau diasah bisa berinteraksi dengan ruhani lagi, seperti para malaikat. Bahagia dikerumuni para malaikat. Hafathumul malaikah. Malaikat berkumpul menyelimuti majelis ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, kasih sayang Allah, rahmat Allah menjadi atmosfer di majelis dzikir ini.
Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan diberikan kepada orang yang duduk di majlis zikir ini. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut nama-nama orang yang duduk di majlis zikir di hadapan para malaikatnya karena membanggakannya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau nama kita disebut-sebut oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, di mana? Di Istana Negara, di hadapan kabinetnya, di hadapan para tamu undangannya, para tamu terhormat, disebut nama-nama kita, kira-kira senang apa enggak? Dipuji-puji nama kita, wah senang luar biasa. Ini bukan presiden lagi. Orang yang duduk di majlis zikir seperti ini, Allah menyebut nama-nama orang yang duduk di majlis zikir di hadapan para malaikatnya. Itulah mahalnya majlis zikir. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, 3 hari 3 malam ini betapa penting bagi kita, ya, untuk menyusul ketertinggalan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa khalifah atau wakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada pada setiap zamannya. Semua para mursyid adalah sebagai khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Tanwirul Qulub bi Muamalati Alamil Ghuyub, karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa kewalian tertinggi adalah khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewalian tertinggi adalah khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau di tarekat ini ngaku sebagai mursyid, di tarekat yang lain ngaku sebagai mursyid, itu ibarat kecap. Kecap ada nggak yang ngaku nomor 3? Semua kecap ngakunya nomor berapa? Nomor 1. Jadi jangan heran, silahkan saja, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Allah lah yang akan menghukumi apa-apa yang kalian perselisihkan dalam kehidupan dunia. Siapa yang sebetulnya disebut khalifah Rasul itu? Nggak usah bertengkar, nggak usah berselisih. Kita berlomba dalam kebaikan. Inna rabbaka yaqdi bainakum yaumal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukumi kalian tentang apa-apa yang kalian perselisihkan ketika di dunia. Kapan dihukuminya? Di hari kiamat nanti. Jadi di hari kiamat Allah akan buka pengadilan. Apa yang diperselisihkan, maka Allah akan tetapkan nanti di mahsyar. Nah, yang ngaku harus bawa bukti. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bayyinatu lil mudda'i. Kalau ngaku jadi mursyid, maka harus membawa al-bayyinah. Mana buktinya? Mana ilmunya? Mana hikmahnya? Mana program-program yang dibawanya? Bukan asal ceramah dari panggung ke panggung, tapi membawa program yang jelas, program umat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dalam dimensi pendidikan, program dakwah, program ekonomi, program sosial, program kepemudaan, program peranan wanita, harus dibuktikan. Nabi SAW bersabda, al-bayyinatu lil mudda'i, membawa barang bukti kewajiban bagi orang yang ngaku. Kalau ngaku mursyid, maka buktikan mana al-bayyinahnya, alat buktinya, mana program-programnya, mana pembuktian Al-Quran dan Sunnahnya dalam kehidupan.
Seperti apa tutup auratnya? Seperti apa program-program keseluruhannya? Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau asal ngaku mah gampang. Tapi siapa yang mengaku wajib membuktikan. Al-bayinah. Al-bayinatu lil mudda'i. Barang bukti al-bayinah wajib bagi orang yang mengaku. Maka ini pertanggungjawaban dunia akhirat. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau banyak orang mengaku-ngaku, jangan heran. Tadi istilah kecap semuanya nomor 1. Nah, khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempati makom kewalian tertinggi dari 9 tingkatan makom kewalian. Ada berapa jumlah martabat kewalian? 9. Ya, dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Jadi yang pertama adalah disebut khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut Sultanul Aulia. Maka semenjak tarekat ini dibawa oleh Syekh Akbar Abdul Fattah, yang dimandatkan dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu an di Jabal Abi Gubais Mekah. Maka ketika itu di Cidahu sedang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Namun sebelumnya ada muzakarah di antara ustad-ustad tarekat Idrisiyah, di mana menemukan dalam satu kitab bahwa khotamul aulia salasah, penutup kewalian itu ada 3. Di antaranya adalah Imam Mahdi, Nabi Isa, dan Syekhul Akbar. Waktu itu guru kita belum disebut Syekhul Akbar. Murid-murid menyebutnya Syekhuna Abdul Fattah. Dalam muzakarah itu ditemukan keterangan penutup wali. Nah, ini ada dalam bab akidah, disebut as-sam'iyat, tanda-tanda kiamat baik yang sugro maupun yang kubro. Keterangan ini menjelaskan tentang tanda kiamat yang besar. Kalau tanda kiamat yang sugro, hampir semuanya sudah nampak sekarang itu. Sudah apa? Nampak. Tanda kiamat sugro yang kecil sudah nampak semua. Tinggal tanda kiamat yang kubro. Salah satunya adalah hadirnya Imam Mahdi, hadirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu yang menjadi tanda akan terjadinya kiamat, tanda yang besar. Turunnya siapa? Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam kitab itu disebut penutup kewalian itu 3. Ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa, ada Syekhul Akbar. Nah, pertanyaannya, siapa Syekhul Akbar itu? Nabi Isa banyak penjelasannya. Imam Mahdi banyak penjelasannya. Tapi Syekh Akbar ini siapa? Maka bertanyalah ketika itu kepada Syekhuna Abdul Fattah. Kemudian teruskan, jangan ini. Ada yang ngantuk enggak? Ya, santri-santri ada yang ngantuk apa enggak? Ya, kalau masalah Nabi Isa banyak hadisnya. Nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa alaihissalam, termasuk hadirnya Imam Mahdi. Tentang Syekh Akbar ini siapa? Maka kata Syekh Akbar Abdul Fattah, Syekhuna Abdul Fattah ketika itu, kalian zikir saja semua. Maka pada akhirnya murid-murid zikir kepada Allah. Di saat zikir kepada Allah, ada beberapa murid dari kalangan ustadz atau ajengan yang dijumpakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika zikir,
Ada beberapa murid yang dijumpakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka murid itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah Syekhul Akbar itu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Syekhul Akbar adalah gurumu Abdul Fattah. Syekhul Akbar adalah gurumu Abdul Fattah. Maka setelah zikir itulah akhirnya tadinya panggilan Syekhuna Abdul Fattah menjadi Syekh Akbar Abdul Fattah. Jadi Syekh Akbar itu Syekh yang paling agung, Syekh yang paling besar, Syekh yang paling mulia. Menggantikan istilah Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka gelar Syekh Akbar inilah nanti yang akan menyambung dengan hadirnya Imam Mahdi. Jadi Syekh Akbar entah yang keberapa, itulah yang akan dilanjutkan estafet kepemimpinannya oleh Imam Mahdi. Nah, ini wilayah gaib yang hanya bisa diperoleh atas anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini zaman semakin akhir, semakin dekat dengan tanda kiamat yang besar. Makanya jamaah sekalian, ujiannya luar biasa ini. Muliatil ardu zulman wa fisqa. Ketika kiamat dengan tandanya yang besar akan terjadi, keadaan bumi ini dipenuhi oleh kezaliman dan kefasikan. Kezaliman dan kefasikan. Di saat akan turunnya tanda kiamat yang besar, yaitu Imam Mahdi. Nah, tarekat inilah yang akan menyerahkan estafet kepemimpinan kepada Imam Mahdi tersebut. Nah, ini harus disampaikan kepada jamaah. Percaya nggak percaya, silahkan. Ini adalah urusan hal besar dalam agama kita. Maka oleh sebab itu bahkan menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Al-Bazzar. An Hudzaifah ibni Al-Yamani. Hadis yang diterima oleh Hudzaifah bin Al-Yamani. Qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu an-nubuwah fikum ma sya'allah an takuna. Masa kenabian akan mengiringimu kalian, akan menyertaimu. Ma sya'allah, sekehendak Allah. Tsumma yarfa'uha, kemudian Allah akan mengangkat masa kenabian itu. Sudah 15 abad yang lalu. Summa takunu al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Setelah masa kenabian akan datang masa al-khilafah, kekhalifahan ala minhajin nubuwah, yang mengikuti jejak kenabian. Sudah di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, berapa tahun? 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, berapa tahun? 10 tahun. Kemudian pada Sayyidina Utsman bin Affan 12 tahun. Kemudian Sayyidina Ali 4 tahun. Berapa tahun? Nggak dihitung ini. Berapa? Berapa? 30 tahun. Selesai masa khilafah ala minhajin nubuwah. Hadis ini tidak detail tapi bersifat mujmal, global saja. Bayangkan, sampai hari kiamat disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Tsumma yarfa'uha, kemudian Allah mengangkat masa khilafah tersebut.
Thumma yakunu mulukan adha, kemudian akan datang masanya masa kerajaan yang menggigit, artinya masa kedinastian, kerajaan yang zolim. Muncul peperangan demi peperangan, saling menguasai, saling mencaplok. Gitu kondisi yang disebut dengan kerajaan itu. Fatakuna masya Allah, terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Thumma yarfa'uhu, kemudian Allah mengangkatnya. Thumma takunu mulkan jabariyah, kemudian setelah itu masa kerajaan jabariyah yang memaksa kehendak. Sama ini juga, kerajaan yang zolim, jabariyah yang memaksa, jauh dari keadilan. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, kemudian setelah itu akan datang masa khilafah ala manhajin nubuwah di akhir zaman. Thumma sakata, kemudian Nabi diam. Nah, akan datang kembali khilafah ala minhajin nubuwah itu. Kapan? Di akhir zaman. Khilafah ala manhajin nubuwah, kekhalifahan artinya pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala minhajin nubuwah, yang mengikuti minhajnya kenabian, caranya kenabian, konsepnya kenabian. Nah, maka tarekat inilah yang akan membuka itu. Khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan di atas minhaj. Minhaj itu konsep kenabian. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, hadis ini sering dipakai oleh Hizbut Tahrir yang telah dibubarkan. Jadi Hizbut Tahrir menggunakan hadis ini, khilafah ala minhajin nubuwah, akhirnya dibubarkan di Indonesia. Padahal khilafah ala minhajin nubuwah itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah adalah manhajnya Thariqah Sufiyah. Thariqah Sufiyah pada akhirnya akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memasuki masa disebut tanda kiamat besar sebelum Imam Mahdi, maka ada khilafah ala minhajin nubuwah. Thariqah khilafah ala minhajin nubuwah. Thariqah itu tidak disembunyikan oleh Allah, seperti sebelum-sebelumnya disembunyikan oleh Allah. Tapi mendekati datangnya Imam Mahdi, maka thariqah itu akan diangkat oleh Allah, akan ditunjukkan oleh Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang akan dikeluarkan dalam gelanggang panggung dunia. Jadi thariqat yang biasa tersembunyi, thariqah Sufiyah yang biasa bergerak di dalam, maka akan mengangkat ke permukaan. Khilafah ala minhajin nubuwah, itulah yang akan memberikan estafet kepemimpinan kepada Imam Mahdi di kemudian hari. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, mengenai akidah keyakinan yang disebut as-sam'iyat. Akidah ahlu sunnah wal jamaah itu dibagi dalam 3 bab. Pertama adalah bab akidah al-ilahiyat, tentang ketuhanan. Sifat yang wajib diketahui 20, yang mustahil 20. Yang kedua adalah bab an-nubuwat, kenabian. Yang wajib bagi para nabi ada 4, yang mustahil ada 4. Kemudian yang ketiga, bab akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah as-sam'iyat, hal-hal yang didengar dari nabi langsung, termasuk hari kiamat, termasuk tanda baik yang sugro, yang kecil, maupun kubro, yang besar. Di antaranya adalah hadirnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Bagian dari akidah as-sam'iyat yang didengar langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, mau kemana kita? Mau lari kemana?
Ya, sudah di ujung dari hari-hari kehidupan dunia ini. Sudah di ujung. Bahkan diutusnya Nabi Muhammad SAW beserta umatnya itu menjadi petanda kiamat dengan tanda yang sugro yang kecil. Diutusnya Nabi kita, Nabi akhir zaman beserta umatnya itu sudah menjadi tanda kiamat yang sugro yang kecil. Maka oleh sebab itu banyaklah kita terus berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tali Allah? Itulah para ulama, para mursyid. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Tali Allah yang dimaksud, Nabi menyebutkan iktadu billadaini Abi Bakrin wa Umar li'annahuma hablun min hablillah. Tafsir dari tali Allah itu apa? Nabi menjelaskan, berpegang teguhlah kalian kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, karena kedua-duanya adalah tali Allah. Jadi tali Allah itu para ulama, para mursyid, itu yang harus dipegang. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita tali Allahnya jelas. Guru kita terdahulu Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Abdul Fattah mencari wali mursyid 12 tahun. Di zaman dulu Bapak Ibu sekalian mau ke Mekah itu harus jual-jual segala. Syekh Akbar Abdul Fattah 2 kali mukim di Mekah. Mukim yang pertama tidak berjumpa dengan wali mursyid. Mukim yang kedua alhamdulillah berjumpa dengan Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi. Syekh Ahmad Syarif Sanusi dari Syekh Muhammad Al-Mahdi. Syekh Muhammad Al-Mahdi dari Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi. Beliau dari Syekh Ahmad ibni Idris radhiyallahu anhu. Beliau dari Syekh Abdul Wahab At-Taji. Beliau dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbag. Beliau dari Nabi Khidir alaihissalam. Tarekat ini di masa itu disebut tarekat Khidiriyah. Nabi Khidir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jibril alaihissalam, Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung nggak sampai kepada Allah? Itulah wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seluruhnya. Untung jadi murid. Maka dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, Bapak Ibu sekalian, kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mendapatkan talqin zikir dari mursyid, pengajaran tentang zikir dari mursyid, maka rohaninya, kolbunya, hatinya tidak sendirian, tapi disatukan oleh Allah, disambungkan dengan tali Allah, ibarat mata rantai yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kolbu kita, jiwa kita, roh kita tidak sendirian, ada induknya nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keuntungan, keberuntungan. Ini kolbu kita, rohani kita jangan sendirian, tapi Allah akan satukan dengan para ulama terdahulu, para mursyid terdahulu, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi Nabi sudah menjelaskan, sampai hari kiamat dijelaskan, setelah kiamat pun dijelaskan. Itulah ilmu Allah. Ilmu yang benar-benar qadim. Ilmu Allah yang tidak terbatas. Lewat lisan Nabi dijelaskan bagaimana ke depan umat itu. Sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat apa yang akan terjadi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi as-sam'iyat, akidah yang didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang wajib kita yakini, hal-hal yang wajib kita imani dalam bab akidah disebut akidah as-sam'iyat yang didengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu.
Ada murid yang bertanya, kapan itu terjadi? Ya. Kalau urusan kapannya itu kembali kepada Allah. Kapannya, hari haknya, kembalikan kepada Allah. Kita wajib meyakininya, menjadi akidah, menjadi keyakinan dalam batin kita. Apa yang akan terjadi ke depan telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis yang kedua yang memperkuat, beliau bersabda, masalu ummati mislul mator, la yudro awaluhu khairun am akhiruhu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perumpamaan umatku seperti hujan. Hujan itu penuh dengan berkah. Kita semua butuh apa? Air hujan. Perumpamaan umatku seperti hujan. La yudro awaluhu khairun am akhiruhu. Tidak diketahui yang terbaik itu yang awal atau yang akhir. Nah, jadi ada yang awal, ada yang akhir terbaik umat itu. Dalam hadis yang lain, pi wastiha awaju, di tengah-tengah antara yang awal dan akhir keruh. Ternyata Bapak Ibu sekalian dilihat dalam sejarah, dari masa khalifah yang 4 kemudian terjadi fitnah. Bahkan cucu Nabi SAW, Sayyidina Husain alaihissalam, dibunuh di Karbala. Setelah itu terjadi peperangan. Dan yang paling mematikan peperangan adalah perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2. Ini sudah disampaikan oleh Nabi. Sebaik-baiknya umatku adalah yang awal di masa beliau, dan yang akhir di tengah-tengahnya keruh, di tengah-tengahnya bengkok. Ternyata bengkok itu kalau dilihat dalam sejarah, yang paling bengkok adalah perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2. Coba lihat sejarahnya. Perang dunia ke-1, perang dunia ke-2. Termasuk Jepang dibom di mana? Nagasaki dan Hiroshima. Tuh, dengan senjata nuklir, bom atom. Jadi perang dunia ke-1, perang dunia ke-2 itu wajah dunia yang paling rusak. Nabi sudah bersabda, di tengah-tengahnya awaju, bengkok, au akdaru, atau keruh. Maka ditandai dengan perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2. Nah, sekarang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dari sisi aman dunia ini. Aman tidak? Aman, hanya beberapa negara yang kacau. Tapi secara keseluruhan aman. Mudah-mudahan tidak ada perang dunia ketiga. Memasuki fase khairu ummah kembali, umat yang terbaik kembali, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sambut khairu ummah, sebaik umat di akhir. Kagetnya, baru segitu sudah kaget. Ini lagi cerita kiamat, lagi cerita dor teh, ya, ban bitu, ya. La haula wala quwata. Jadi tambah seru, ya. Tambah seru nggak ceritanya? Bagaimana malaikat Israil datang? Malaikat Israil bakal datang nggak kepada kita? Istilah medis ada yang serangan jantung lah segala macam. Padahal malaikat Israil datang. Ya man bidunya hushtagol qad garrahu tulul amal awalam yazal fi goplatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti bagdatan wal qabru sunduqul amal. Kematian datang secara tiba-tiba. Malaikat Israil datang tiba-tiba. Bagi siapa tiba-tiba itu? Hatinya sedang lalai kepada Allah, lalai dari Allah. Kaget luar biasa. Seperti barusan. Jadi kalau hati kita sedang lalai, datang malaikat Israil, kaget kita.
kaget luar biasa. Hatinya sedang lalai, sedang asik dengan dunia. Tapi kalau hatinya sedang zikir kepada Allah, malaikat datang, assalamualaikum. Salam dulu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan, orang-orang itu thayyibin, orang yang baik ucapannya, baik tindakannya, baik hatinya, ahli zikir, ahli ibadah, thayyibin, yaqulun, malaikat yang datang itu, salamun alaikum, selamat kalian. Disebut selamat. Salamun alaikum, salam terlebih dahulu, selamat engkau. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, sebab apa yang kalian kerjakan dalam kehidupan dunia. Malaikatnya senyum terlebih dahulu, salam terlebih dahulu, mencabutnya dengan tenang, seperti mencabut rambut dari tepung. Mudah keluar ruhnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, hatinya selalu zikir kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah tenanglah hati, jiwanya akan tenang. Datang malaikat, irji'i ila rabbik, pulanglah kepada Tuhanmu. Radiyatan, karena engkau ridho. Mardiyatan, engkau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Di alam barzahnya tidak sendirian, seperti ketika di dunia ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti di akhirat, semua yang namanya asosiasi, semua yang namanya komunitas, semua yang namanya perhimpunan-perhimpunan, satu sama yang lain akan saling bermusuhan. Kenapa kamu mengajak saya? Kenapa kamu mengajak saya? Begitu. Jadi saling bermusuh-musuhan. Apakah komunitas A, komunitas B? Illal muttaqin, kecuali komunitas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, membangun komunitasnya, dasarnya takwa kepada Allah. Di bawah bimbingan ulama, di bawah bimbingan mursyid, di bawah para nabi, maka persaudaraannya itu sampai terbawa sampai akhirat. Tapi kalau persahabatannya di dunia tidak ketakwaan, bukan karena ketakwaan, tapi karena A, karena B, komunitas A, komunitas B, al-akhilla yauma idin, maka persaudaraan di hari itu, di hari kiamat nanti akan menjadi permusuhan. Maka di alam barzahnya tidak sendirian. Almar'u ma'aman ahab, seseorang akan disatukan beserta orang yang dicintainya. Mudah-mudahan persaudaraan ini adalah persaudaraan ketakwaan kepada Allah. Allah kumpulkan seperti kumpulnya kita di dunia. Di alam barzahnya tidak sendirian, di mahsyarnya tidak sendirian, dan di surganya Allah Subhanahu wa taala tidak sendirian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya bahwa para mursyid atau para ulama Rabbani yang ada pada setiap zamannya adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan urusan terbesar dalam agama ini menurut para ulama salaf dan ulama khalaf yang ulama kemudian adalah mencari sosok
figur waliyan mursyida. Itu adalah urusan terbesar dalam agama kita menurut para ulama salaf, ulama terdahulu, dan ulama khalaf, ulama kemudian. Maka kita akan terbimbing zohir dan batin kita. Dalam berbagai urusan, dalam berbagai aspek akan terbimbing. Sebab agama kita membimbing semua aspek kehidupan kita. Dalam berpakaiannya, dalam cara berumah tangganya, cara berekonominya, cara bermasyarakatnya, semuanya adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu, ini kesempatan terbaik bagi setiap diri kita ya, untuk sungguh-sungguh mengikuti bimbingan ya, termasuk dalam zikir diajarkan oleh para ulama. Apa yang diajarkan dijalankan zikir di tarekat Idrisiyah ini bersumber dari Quran, bersumber dari As-Sunnah, bersumber dari pemahamannya para ulama dalam kitab-kitab terdahulu. Maka sungguh-sungguhlah dalam suluk perjalanan batin kita menuju kepada Allah, maka kita akan menemukan kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Karena rohani kita berasal dari tiupan Allah. Sehingga kebutuhan rohani kita ingin selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jasmani kita kebutuhannya dari tanah, maka apa-apa yang tumbuh dari tanah, urusan makanan, minuman, sandang, pangan, papan, itulah kebutuhan jasmani kita. Tapi kebutuhan rohani kita berasal dari Allah rohani kita. Allah menciptakan jasmani, kami jadikan manusia dari tanah, kami jadikan kata-katanya. Tapi rohnya, aku tiupkan ruhku ke dalam manusia. Maka ruh kita, ruh manusia, kebutuhannya adalah ingin selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan di malam Jumat ini. Kita perbanyak zikirnya. Siap zikirnya ini? Ya. Rindu nggak kepada Allah? Ya, rohani kita rindu kepada Allah karena Allah lah yang meniupkan rohani kita. Maka majlis zikirlah fasilitasnya, majlis zikirlah medianya. Sebagaimana yang disabdakan dalam sabda Nabi tadi, ada keutamaan, 4 keutamaan duduk di majlis zikir. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang ingin ditalkin, nah duduknya di depan. Ya. Yang ingin talkin zikir, duduknya di depan. Ya, sekaligus kita praktek zikir. Ya, sekaligus kita praktek zikir. Nah, ya, yang talqin zikir di depan. Baik jamaah sekalian, ya, talqin zikir sekaligus praktek zikir. Ya, maka ikuti dengan sungguh-sungguh, penuh keyakinan, nggak usah banyak tanya. Ya, kalau banyak tanya nggak jadi batinnya. Lepaskan. Ya, kalau bertanya nanti pada tempatnya, buku-bukunya sudah tersedia. Batin kita dalam zikir itu pasifkan pikiran kita, aktifkan kolbu kita. Itu zikir. Zikir itu dengan hati. Jadi di majelis zikir jangan banyak berpikir, diam. Pasifkan pikiran kita, aktifkan hati kita. Hatilah tempatnya iman. Hatilah tempatnya turun cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di majelis zikir nggak usah berpikir, tetapi aktifkan kolbu atau hati kita. Hati yang berpasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hati yang akan diisi oleh cahaya Allah. Kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang sempurna yang Allah datangkan ke dalam hati kita. Ya, niatkan dalam hatinya bagi murid baru yang akan mendapatkan talqin zikir.
Niatkan ingin mendapatkan bimbingan dalam agama kita yang paripurna, zohir dan batin kita. Allahumma inna nas'aluka bismikallahil azam jalla jalaluka bihaqqi jamil malaikatun anbiya wal mursalin ala ra'sihim sayyidina Muhammadin. Sya'ulillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita banyak orang-orang terdekat kita, orang tua kita yang sudah tidak bisa ditatap lagi wajahnya, sudah mendahului kita ke alam barzah, dan mereka banyak jasanya kepada kita. Mari kita kirimkan, hadiahkan bacaan surah Fatihah kita, bacaan-bacaan wirid kita kepada mereka, maka Allah akan menyampaikannya menjadi ampunan bagi mereka. Kita belum banyak berbuat kebaikan kepada orang tua kita, bahkan di masa hidupnya kita sering menyulitkan, sering menyakitkan hati dan perasaan mereka. Maka oleh sebab itu, mari kita doakan mudah-mudahan di alam barzahnya Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ghufranakallahu lana wa liwalidina wa li ikhwanina muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sya'ulillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Jemaah sekalian, sebelum kita zikir kepada Allah, sebelum lisan kita menyebutkan kalimah thayyibah, wajib kita untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Wajib kita bertobat terlebih dahulu. Zikir adalah jalan menuju kepada Allah. Maka harus melalui pintu gerbang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang kotor tidak akan pernah nyambung hati kita. Zikir kita tidak akan tersambung. Hati kita tidak akan tersambung kalau hati kita masih kotor. Banyak dosa-dosa di masa lalu. Nabi bersabda, hati kita seperti cermin, seperti gelas yang bersih, yang tembus pandang. Sekali kita berdosa, maka noda hitam menempel pada gelas itu. 2 kali, 3 kali, 10 tahun, 20 tahun
dosa bertumpuk, semakin kotor, semakin gelap kondisi hati kita. Maka hati tidak akan pernah disinari oleh cahaya Allah. Hati kita tidak akan nikmat zikir kepada Allah. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, mari kita taubat terlebih dahulu. Nabi bersabda, "Fatubu ilallah, fa ini atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum." Bertobatlah hei para sahabat kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah 100 kali sehari. Nabi yang mendapatkan jaminan ampun dari Allah 100 kali bertobatnya. Bagaimana dengan kita? Waktu terbaik adalah di saat kita mengakui kesalahan kita, kehilapan dan kekurangan kita. Khairu awqatika waktun tasadu fihi wujudu faqatik. Sebaik-baiknya momentum adalah di saat engkau menyadari akan kelemahan dan kekurangan-kekurangan diri. Mari jamaah sekalian, kita sama-sama untuk muhasabah, mengevaluasi apa yang kita lakukan selama ini. Itulah yang akan kita panen nanti di akhirat. Dunia inilah darul amal, tempatnya beramal. Akhiratlah darul jaza, tempatnya pembalasan Allah. Apa yang kita lakukan di dunia akan dibalas oleh Allah. Ibarat para petani, barang siapa yang menanam tomat, dia akan memanen tomat. Begitu juga ketika kita banyak melakukan dosa dan kesalahan di dunia, maka kita akan panen di sana. Nauzubillah, dosa-dosa kita di alam barzah akan diserupakan menjadi makhluk yang menakutkan dan menjijikan menemani kita nanti di alam barzah kita. Bacaan-bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil akan bersinar alam barzah kita. Mari kita simak syair i'tiraf, kita dalami, kita hayati syair i'tiraf, pengakuan hamba di hadapan Allah. Ya, kita simak bersama. dosa-dosa besar.
ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناكس في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي dosa-dosaku bagaikan pasir di pantai dengan rahmat-Mu ampunkan aku oh Tuhanku. Sisa umurku terus berkurang setiap hari, sedang dosaku terus bertambah ya Ilahi abduka al-asi ataka muqirram bizunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidhaka وإن تطرد فمن نرجو سواك يا Allah, hamba bersimpuh di hadapan-Mu, mengaku mengadu, memohon ampun kepadamu. Bila Kau ampuni, hanyalah Engkau yang pengampun. Bila Kau berpaling, kemana lagi harapanku?
Jamaah sekalian, ampunan Allah lebih besar dibandingkan besarnya dosa hamba-hambanya. Sepanjang tobat kita, ruh kita belum di tenggorokan. Tapi kalau sudah ruh di tenggorokan, maka tobat kita ditutup dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tobatnya Firaun laknatullah. Inilah kesempatan terbaik bagi kita. Bisa jadi inilah majlis terakhir sebelum kita meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Entah berapa hari lagi sisa umur kita. Allah rahasiakan ajal kematian kita dalam umur kita masing-masing. Persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Tataplah akhirat yang abadi, kenikmatan yang abadi yang sempurna telah Allah persiapkan di akhirat. Kehidupan dunia ini fana, semua akan musnah, semua akan sirna. Apa yang Allah titipkan akan diambil kembali. Janganlah mencita-citakan dunia, cita-citakanlah akhirat. Dunia ini adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Akhirat adalah tempat tinggal kita. Saksikan orang yang meninggal. Apakah membawa kunci mobil? Apakah membawa sertifikat tanah? Persis seperti lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Begitu juga jasad kita. Tidak membawa apa-apa. Hanya kain putih yang sederhana saja untuk menutupi jenazah kita nanti. Ayo kita bertobat kepada Allah. Amal soleh yang ikhlas, itulah yang akan dibawa pulang menghadap kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekallah takwa kepada Allah. Periksa amal kita apakah sudah ikhlas, atau amal kita rusak karena ujub, karena takabur, karena riya, karena hasad. Hati dan amal yang akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak-anak, kecuali orang yang pulang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Cinta kepada dunia, kesenangan kepada dunia yang sesaat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma atakhawwafu ala ummati al-israku billah." Yang paling aku khawatirkan kepada umatku adalah musyrik kepada Allah. Walakin ini lastu aqulu ya'buduna syamsan wala qamaran wala wathana. Tapi yang dimaksud oleh aku adalah syirik itu bukan menyembah berhala, bukan menyembah matahari, bukan menyembah bulan. Tapi yang dimaksud syirik adalah beramal selain Allah, beramal bukan karena Allah, dan syahwat khofiyah, hawa nafsu yang menjerumuskan diri kita. Itulah yang dimaksud syirik oleh Nabi, yang dikhawatirkan oleh Nabi menimpa kepada umatnya. Umatku tidak akan menyembah berhala lagi, tidak akan menyembah matahari, tidak akan menyembah bulan. Tetapi yang dikhawatirkan adalah beramal bukan karena Allah, karena mengikuti syahwat nafsunya. Beribadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Itulah syirik asgor. Membuat rusak amal-amal kita. Hawa nafsu yang menyelinap dalam ibadah, mengambil keuntungan dalam ibadah karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin disebut, dipandang hebat oleh orang lain. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk dalam syirik. Mari jamaah sekalian, kita zikir kepada Allah. Robitoh terlebih dahulu, madad terlebih dahulu, supaya hati kita terbimbing, supaya rohani kita terbimbing oleh mursyid. Mursyid yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk mengajak hati murid menuju kepada Allah. Robitoh mengikatkan batin kita kepada mursyid. Madad meminta bimbingannya. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, dalam Al-Quran. Tanyakan kepada ahli zikir. Tafsirnya siapa ahli zikir itu? Para nabi dan para ulama. Tanya kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun. Meminta pertolongan kepada ulama apabila kita tidak tahu jalan menuju kepada Allah, jalan ma'rifat kepada Allah. Tanyakan kepada ulama. Madad artinya, madad si akbar. Man la syaikholahu fa syaitanu syaikhohu. Imam Abu Yazid Al-Bustami menjelaskan, barang siapa yang tidak punya mursyid, zikir tapi hatinya tidak dibimbing oleh mursyid, setan yang akan menyesatkannya. Laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Seandainya tidak ada mursyid, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Mahalul qiyam, berdiri. Allah perintahkan fazkurullaha qiyaman, zikirlah kalian kepada Allah qiyaman sambil berdiri. Pejamkan kedua matanya supaya mata hatinya terbuka, supaya konsentrasi penuh hati kita kepada Allah. Kosongkan dari hati kita gambaran dunia dan makhluk. Allah akan penuhi dengan ma'rifat, dan rahasia-rahasia akan masuk ke dalam hati kita. Nikmati kebersamaan dengan Allah. Majlis zikir adalah taman surga. Rohani kita akan bahagia. Curahkan kerinduan kita kepada Allah di majlis zikir. Betapa rindunya batin kita kepada Allah. Allah yang menggenggam diri kita, Allah yang terus memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menggenggam diri kita, yang mengatur seluruh alam semesta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. طلع البدر علينا بسريات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعي. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad,
الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور لا إله إلا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت يسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين
يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعي من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين عوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور عوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور لا إله إلا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله أنت رأى الدنيا وإنك نتايا بنسى بأنت رأى الدنيا بأنت رأى الدنيا
La ilaha illallah. Dulur murid sadaya, orang sing pada ikhlasna giring piwaranganana mentosan ridho mantana giring piwaranganana mentosan ridho mantana mentosan ridho mantana. Allah Allah Syafatul Rahman Amina turut guru anu mulia Syafatul Rahman Amina Syafatul Rahman Amina. Ha Allah 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 adalah tujuan kita.
wa ilaina turja'un. Kepada kami kalian akan dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah, meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Di saat itulah semua yang Allah titipkan akan diambil kembali. Suami akan berpisah dengan istrinya, demikian pula sebaliknya. Orang tua akan berpisah dengan anak-anak yang dicintainya. Perusahaan akan berpisah, pengusaha dengan perusahaannya. Pejabat akan berpisah dengan jabatannya. Hanyalah titipan. Allah lah sang pemilik yang hakiki. Seperti orang mimpi di siang hari, itulah gambaran kehidupan dunia. Ternyata tidak ada. Hidupkan hatinya, sebut nama Allah. La taqumu sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang berzikir Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Zikir bagi orang-orang yang sudah usul hatinya kepada Allah, tersambung hatinya kepada Allah. Tiada yang dirasakan kecuali Allah, tiada yang mewujud yang sesungguhnya kecuali Allah. Semuanya fana. Yang kekal hanyalah Allah. Zikir sir, duduk semua. Hifdul qalbi, jaga hatinya. Pastikan hati kita zikir kepada Allah. Setiap jantung berdetak Allah, 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 sampai akhir hayat kita. Itulah wali-wali Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Mereka itu, para sahabat itu adalah orang-orang yang tidak terlalaikan hatinya dari mengingat Allah walaupun sedang berbisnis. Sedang berbisnis saja hatinya tidak lalai dari Allah, tidak lupa kepada Allah. Apalagi sedang sholat, apalagi sedang di masjid. Itulah wali-wali Allah. Man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, maka akan menyaksi Allah dalam segala sesuatu. Melihat gunung, hatinya akan menyaksi Allah karena gunung adalah ciptaan Allah. Melihat langit yang menjulang tinggi, hatinya akan menyaksi Allah karena Allah lah yang sang penciptanya. Man faniya bihi gobaan kulli syai'. Barang siapa yang diberikan fana oleh Allah, ahlul fana, maka akan rusak segala sesuatu. Yang ada hanyalah Allah, yang dirasakan hanyalah Allah semata. Gobaan kulli syai', hilang segala sesuatu, tiada segala sesuatu. Yang ada, yang hakiki hanyalah Allah semata. Man ahabbahu, barang siapa yang mahabbah kepada Allah, inilah ahlul mahabbah, ahli cinta kepada Allah, maka tidak akan memprioritaskan kecuali Allah semata. Ada ahlul ma'rifat, ada ahlul fana, ada ahlul mahabbah, ahli cinta kepada Allah. Itulah tingkatan para wali-wali Allah. Hifdul qalbi, jaga hati dalam suluk perjalanan batin kita di atas tarekat menuju kepada Allah. Hifdul qalbi, jaga hatinya. Pastikan hati kita zikir kepada Allah.
Pastikan hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati kita. Kedua, hifdzul jawarih, jaga panca indera kita, mata kita fungsikan sesuai dengan fungsinya. Mulut kita fungsikan sesuai dengan fungsinya. Man zayyana zahirahu bil mujahadah hasanallahu batinahu bil musyahadah. Barang siapa yang mampu menjaga panca inderanya dengan mujahadah, memfungsikan seluruh panca indera kita sesuai dengan fungsinya, maka Allah akan perindah batin kita dengan penyaksian kepada Allah. Batinnya akan menyaksi kepada Allah. Tapi barang siapa yang panca inderanya tidak dijaga, mata melihat yang diharamkan oleh Allah, mulut gibah, fitnah, maka isian batin kita, kolbu kita, maka akan gelap yang ada. Menjadi tempat diamnya setan dalam hati kita. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian fi'lul ma'murat, jalankan perintah Allah, tarkul manhiyat, jauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah murid yang sesungguhnya. Murid yang berharap kepada Allah dan hari akhirat. Thariqah, jalannya menuju kepada Allah. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم أحيي قلبي بنور معرفتك ومحبتك في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله bersalawat kepada Nabi malam Jumat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali, menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قد ضاقت هيلتي أدركني يا رسول الله. Mari angkat kedua tangan kita. Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat sayyarah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azai maghfiratika. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairad dhalina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Ghaniyyu agnina bi fadlika amman siwak. Allahumma yasir wa la tu'asir umurana fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. Kepada murid-murid baru yang dapat talqin zikir, amalkan dengan sungguh-sungguh ya. Nanti ada buku panduan wirid hariannya ya, supaya diamalkan dengan baik.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.